Bila Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan belnya. Berjumpa kembali dengan saya, Sam Teolog Protestan Karismatik di BFM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Masih tentang Trinitas, menjawab ajaran Eka Tunggal Pastor Joshua Tewuh adalah episode ketiga dari pembahasan saya tentang monoteisme Trinitarian Kristen. Terkait dengan tanggapan saya atas video khotbah doktrin Allah Tritunggal Pastor Joshua Tewuh yang berisi keberatan dan penolakan terhadap doktrin Trinitas. Kali ini saya akan membahas pernyataan Pastor Joshua Tewuh yang mendeskripsikan Allah dengan sebuah formulasi bahwa Allah adalah Esa dan satu pribadi, yang mana formulasi tersebut berbeda dengan formulasi ortodoksi yang menyatakan bahwa Allah adalah satu esensi dan tiga substansi. Dengan demikian, Allah dari Pastor Joshua Tewuh tersebut adalah Eka Tunggal, satu hakikat dan satu pribadi. Yang berbeda dari ajaran monoteisme Trinitarian Kristen yang mengakui Trinitas. Tetapi dengan pernyataannya yang paling akhir dalam cuplikan video yang akan kita saksikan nanti, bahwa Allah yang Esa itu adalah Yesus Kristus juga dapat menyebabkan Pastor Joshua Tewuh ini diasosiasikan kepada ajaran Oneness Pentecostalism, yaitu sebuah gerakan Pentakostal yang pertama kali muncul di awal tahun 1890 di Kanada. Di mana keyakinan dasar tentang Allah dari Oneness Pentecostalism ini, yaitu bahwa Allah bukanlah Trinitas dan tidak terdiri dari tiga pribadi yang berbeda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus hanyalah peran yang melaluinya Allah memanifestasikan dirinya. Nama Allah adalah Yesus Kristus. Itu adalah keyakinan utama atau keyakinan dasar dari gerakan Oneness Pentecostalism. Perlu saya jelaskan bahwa tadinya saya berencana membahas Trinitas ini hanya dalam 2 episode video. Namun kelihatannya tidak cukup hanya dalam 2 episode. Karena itu bahasan tentang Trinitas ini mungkin akan bertambah menjadi beberapa episode lagi. Baik, sekarang saya mengajak kita untuk menyaksikan cuplikan video terkait pernyataan Pastor Joshua Tewuh bahwa Allah itu Esa dan satu pribadi, bukan tiga pribadi. Berikut ini cuplikannya. Masuk juga kategori hoax itu, doktrin Tritunggal. Karena apa? Tidak ada di dalam Alkitab loh. Tapi kita bilang ada di dalam Alkitab. Bisa juga masuk kategori teologi hoax. Iya, kenapa? Karena yang ada di Alkitab bicara Allah itu Esa. Nah, Allah yang Esa itu jelas, titik. Saudara-saudara, makanya saya bilang, sudahlah, kalau Anda mengatakan, saya juga percaya Allah yang Esa, berhenti di situ, soal penafsirannya urus masing-masing. Gak usah baku melawang, orang Ambon bilang. Iya. Tanggung jawab masing-masing. Oke, semua gereja mengatakan, saya percaya Allah yang Esa. Oke, titik di situ aja. Urusan Anda mau jabarkan Allah yang Esa itu 2 pribadi, 3 pribadi, 4 pribadi, atau banyak pribadi, tanggung jawab masing-masing. Urusan kamu katakan Allah yang Esamu itu bukan Yesus, tapi Yehua. Silakan, terserah Anda. Tapi Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Dan Allah yang Esa itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita baru saja menyaksikan cuplikan video khotbah Pastor Joshua Tewuh di mana ia menyatakan bahwa Allah itu Esa dan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Benarkah demikian? Jawabannya tentu saja tidak. Karena menurut Alkitab, Allah itu Esa dan 3 pribadi, bukan satu pribadi. Berikut ini penjelasan dari saya. Pertama-tama saya akan menunjukkan ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Allah itu Esa dan 3 pribadi. Jadi bukan 1 pribadi, bukan 2 pribadi, dan bukan juga 4 pribadi.
Alkitab jelas menunjukkan adanya keesaan Allah dan juga menunjukkan adanya kejamakan Allah. Kesatuan dan perbedaan dalam kealahan yang kekal terlihat dalam ayat-ayat berikut ini. 1. Bapa adalah Allah, Yohanes 6 ayat 27, 1 Petrus 1 ayat 2, Roma 1 ayat 7. Kristus adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1 ayat 18, Titus 2 ayat 13, Roma 9 ayat 5. Roh Kudus adalah Allah, Kisah para Rasul 5 ayat 3 dan 4. 2. Bapa dalam penciptaan, Keluaran 20 ayat 11. Kristus dalam penciptaan, Kolose 1 ayat 16 dan 17, Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 2 dan ayat 10. Roh Kudus dalam penciptaan, Ayub 33 ayat 4, Mazmur 104 ayat 30, Kejadian 1 ayat 2, Ayub 26 ayat 13. 3. Kekekalan Bapa, Ulangan 33 ayat yang ke-27, Mazmur 90 ayat 2. Kekekalan Kristus, Mika pasal 5 ayat 2, Yohanes 1 ayat 1, Filipi 2 ayat yang ke-6. Kekekalan Roh Kudus, Ibrani 9 ayat yang ke-14. 4. Kemahahadiran Bapa, Yeremia pasal 23 ayat 23 dan 24. Kemahahadiran Kristus, Efesus pasal 1 ayat yang ke-23, Matius 18 ayat yang ke-20. Kemahahadiran Roh Kudus, Ibrani 9 ayat yang ke-14. 5. Kemahatahuan Bapa, Amsal pasal 15 ayat 3, Ibrani 4 ayat 12, 1 Yohanes pasal 3 ayat 20. Kemahatahuan Kristus, Yohanes pasal yang ke-21 ayat 17, Kolose 2 ayat yang ketiga. Kemahatahuan Roh Kudus, 1 Korintus 2 ayat 10. 6. Kemahakuasaan Bapa, Matius 19 ayat 26. Kemahakuasaan Kristus, Filipi pasal 3 ayat 21, Wahyu 1 ayat yang ke-8, Matius 28 ayat yang ke-18. 7. Kekudusan Bapa, Malaki 3 ayat yang ke-6, Yakobus 1 ayat 17. Kekudusan Kristus, Ibrani 18 ayat yang ke-8, kekudusan Roh Kudus, tersirat dalam namanya walaupun tidak dinyatakan. Nah, sekalipun Bapa, Kristus dan Roh Kudus memiliki sifat-sifat ini secara sama dan penuh, tetapi Alkitab mengakui perbedaan yang jelas sebagai pribadi-pribadi. Anak mengakui Bapa berbeda darinya, Yohanes pasal 5 ayat 32 dan 37. Bapa dan anak dibedakan sebagai yang memperanakan dan yang diperanakan. Mazmur 2 ayat 7, Yohanes 1 ayat 14 sampai 18, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Anak mengakui bahwa dia diutus oleh Bapa dan bahwa Roh Kudus akan diutus oleh Bapa melalui anak. Yohanes pasal 10 ayat 36, Galatia 4 ayat 4, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Yohanes 15 ayat yang ke-26. Berikut ini ayat-ayat yang menunjukkan perbedaan pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 1. Bapa adalah Allah, satu pribadi yang berbeda. Dia kekal dan tidak terlihat, yang berdiam dalam terang di mana tidak ada manusia yang bisa mendekatinya. Tidak ada manusia yang pernah melihatnya dan tidak juga bisa melihatnya. Ayat-ayatnya 1 Timotius 6 ayat 16, pasal 2 ayat yang kelima, 1 Korintus 8 ayat 4, Yohanes 6 ayat 27, 1 Petrus 1 ayat 2, Ulangan 32 ayat 4, 2 Samuel 7 ayat 14, Mazmur 89 ayat yang ke-26, Maliaki 2 ayat yang ke-10, Matius 6 ayat 9, Markus 11 ayat 25, Lukas 12 ayat 30, Yohanes 4 ayat 21 sampai 24, 2 Korintus 6 ayat yang ke-18, Filipi 4 ayat 19, Yakobus 1 ayat 17, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. 2. Kristus adalah Allah, satu pribadi yang berbeda tetapi sederajat dengan Bapa dan Roh Kudus. Yesus adalah pribadi yang berbeda yang bisa dilihat karena inkarnasi. Kristus adalah praeksistensi, yaitu dia ada sebelum dunia ada. Dia secara kekal ada bersama Bapa dan Roh Kudus. Ayat-ayatnya bisa dibaca dalam Mika pasal 5 ayat yang kedua, Yohanes pasal 8 ayat 56 sampai 58, Yohanes pasal 17 ayat 5, 1 Korintus 15 ayat yang ke-47, Filipi 2 ayat 6 dan 7, Kolose 1 ayat 17, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, Wahyu pasal 22 ayat 13 sampai 16. Jadi Kristus bukan hanya praeksistensi tetapi juga melebihi segala sesuatu kecuali Bapa. Matius 11 ayat 27, Matius 28 ayat 18, Lukas 20 ayat 41 sampai 44, Yohanes pasal 3 ayat 13 dan 31, Kisah para Rasul 10 ayat 36, Efesus 1 ayat 20 sampai 22, Ibrani 1 ayat yang kelima dan 6, 1 Petrus 3 ayat 22 dan Wahyu 3 ayat 14. Anak harus disembah sebagai Allah. Ini akan menjadi penghujatan dan penyembahan berhala jika anak bukanlah Allah.
bukan sederajat dan sama kekalnya dengan Bapa dan Roh Kudus. Matius pasal 2 ayat 11, Matius pasal 14 ayat 33, Lukas 24 ayat 52, Yohanes pasal 5 ayat 23, Kisah Para Rasul 7 ayat 50 sampai 60, Galatia 1 ayat 5, Ibrani 1 ayat 6, 2 Petrus pasal 3 ayat 18, Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Jadi anak adalah Allah yang berwujud manusia di dalam inkarnasinya. 1 Timotius pasal 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Sekarang yang ketiga, Roh Kudus adalah Allah pribadi yang berbeda dari Bapa dan Anak. Roh Kudus bukan sekedar suatu pengaruh, tetapi pribadi ilahi, sederajat dan sama-sama kekal dengan Bapa dan Anak. Ayat-ayatnya dapat dibaca di Kejadian 1 ayat 2, Kejadian pasal 6 ayat 3, Yesaya 63 ayat 10, Yoel 2 ayat 28, Matius 10 ayat 20, Lukas 12 ayat 12, Yohanes 14 ayat 16-17, Yohanes 15 ayat 26, Kisah Para Rasul 2 ayat 4, Kisah Rasul 5 ayat 3-4, Roma 8 ayat 14, 1 Korintus 3 ayat 16, Galatia 4 ayat 6, Efesus 1 ayat 13, Ibrani 2 ayat 4, Efesus 4 ayat 30, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Itu tadi banyaknya ayat-ayat yang menyatakan keesaan dan juga perbedaan pribadi-pribadi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayatnya begitu banyak dan sengaja saya sebutkan, dan saudara bisa secara acak memilih ayat-ayat yang telah saya berikan tadi. Nah, sekarang yang kedua, fakta banyaknya ayat-ayat Alkitab yang menyatakan keesaan dan kejamakan Allah tersebut tidak terbantahkan lagi. Ketika kita mempertimbangkan kebenaran bahwa Allah adalah Esa dan Allah adalah tiga, seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, maka dalam melakukannya, kita menemukan bahwa di dalam pewahyuan Alkitab tentang Allah, ada dua pandangan yang berkenaan dengan pernyataan-pernyataan ini. Namun perlu dipahami, penekanan yang berlebihan pada keesaan atau ketigaan Allah dapat menyebabkan kekeliruan dan kesesatan. Sebab ketika salah satu pandangan terlalu ditekankan, maka hasilnya adalah ajaran sesat. Jika salah satu pandangan terlalu menekankan fakta bahwa Allah adalah satu, maka ini akan jatuh dalam ajaran sesat Unitarianisme, yaitu sebuah angka matematik satu Allah. Di sisi lain, jika ada pandangan yang terlalu menekankan fakta bahwa Allah itu tiga, maka hasilnya adalah ajaran sesat Triteisme, yaitu penyembahan terhadap tiga Allah yang berbeda. Ini juga salah. Karena itu, dua pandangan ekstrim yang keliru tentang Allah harus dihindari. Satu, pandangan ekstrim yang terlalu menekankan kejamakan dalam diri Allah dengan mengabaikan kesatuannya. Pandangan ini harus dihindari karena dapat mengakibatkan menjadi triteisme, yaitu kepercayaan kepada tiga Allah. Ini salah karena mengabaikan ketunggalan Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab. Dua, pandangan ekstrim yang menyatakan atau terlalu menekankan kesatuan Allah dengan mengabaikan kejamakan dalam diri Allah. Ini juga salah. Pandangan ini salah karena hanya mengutamakan ayat-ayat yang menunjukkan keesaan Allah dan mengabaikan kejamakan Allah dengan menekankan bahwa Allah itu tunggal secara mutlak. Ini keliru dan menyebabkan Unitarianisme yang dengan sengaja mengabaikan kejamakan Allah. Padahal tadi sudah jelas ayat-ayat yang saya sebutkan, ada ayat-ayat yang menyatakan keesaan ketunggalan Allah, dan ada ayat-ayat juga yang menyatakan tentang kejamakan atau ketigaan Allah. Jadi jelaslah bahwa ajaran Allah Trinitas merupakan satu-satunya cara untuk menyelaraskan, mengharmoniskan ayat-ayat Alkitab yang menyatakan keesaan dan kejamakan Allah tersebut. Hanya dengan menerima doktrin Allah Trinitas, maka kita bisa menyelaraskan ayat-ayat Alkitab yang menyatakan keesaan dan kejamakan Allah. Menolak doktrin Allah Trinitas berarti menolak pewahyuan Allah mengenai hal ini, yang pada akhirnya menolak keilahian Kristus dan kepribadian Roh Kudus. Dan ini berarti harus menghadapi kontradiksi atau pertentangan dalam Alkitab yang tidak mungkin bisa dijelaskan. Sekarang yang ketiga, berdasarkan fakta adanya ayat-ayat Alkitab yang
yang menyatakan keesaan dan ketigaan Allah tersebut, maka bapak-bapak gereja merumuskan formulasi ortodoksi tentang Trinitas. Secara singkat, saya memberi formulasi teologis Alkitabiah ajaran monoteisme Trinitarian Kristen itu sebagai berikut. Bahwa Allah adalah satu dalam esensi dan tiga dalam substansi. Rumusan Trinitas ini sama dengan formulasi ortodoksi yang menyatakan mia ousia tres hypostasis, yaitu satu ousia dalam tiga hipostatis. Kata ousia menunjuk kepada esensinya, sedangkan kata hipostatis menunjuk kepada substansinya. Istilah-istilah sinonim untuk kata Yunani ousia adalah kata esensi atau hakikat atau keberadaan. Sedangkan sinonim untuk kata Yunani hipostatis adalah substansi, pribadi, oknum, dan persona. Kata Yunani hipostatis ini berarti sesuatu yang memiliki sebuah eksistensi yang konkret. Dalam hal Trinitas, kata ini berarti pribadi. Karena itu di akhir kontroversi abad keempat, kata ini menunjuk kepada apa yang berdistingsi atau berbeda di dalam Allah. Bagaimana dia adalah tiga. Sementara itu kata ousia dikhususkan untuk satu keberadaan Allah. Perlu diketahui bahwa untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam diri Allah, para penulis Yunani biasanya menggunakan istilah hipostatis, sedangkan para penulis Latin memakai istilah persona atau substantia atau substansi. Tetapi ada juga yang memakai kata lainnya, yaitu subsistentia atau subsistensi sebagai pengganti istilah hipostatis dan persona. Namun di sini saya tetap memakai kata substansi sebagai sinonim dari kata persona atau pribadi, sebagaimana R.C. Sproul menjelaskan bahwa keesaan dari Allah dinyatakan sebagai esensinya atau keberadaannya, sedangkan keragamannya diekspresikan dalam tiga substansi atau tiga pribadi. Formula ini memang merupakan misteri dan paradoks, tetapi tidak kontradiksi, juga bukannya tidak masuk akal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Michael Orton. Bukankah suatu kontradiksi jika kita berkata kita percaya bahwa Allah itu satu dan juga tiga? Tentunya jika itu berarti bahwa Allah itu satu dan tiga secara hakikat, atau satu dan tiga secara pribadi. Tetapi pengakuan iman Kristen adalah Allah itu satu secara hakikat dan tiga secara pribadi. Ini tentu saja merupakan misteri. Kita tidak akan pernah dapat sepenuhnya memahami bagaimana Allah yang satu itu ada dalam tiga pribadi. Namun ini bukanlah kontradiksi. Demikian kata Profesor Michael Orton. Suatu kontradiksi dan pelanggaran terhadap hukum logika paling mendasar, yaitu hukum non-kontradiksi, akan terjadi jika kita mengatakan bahwa Allah adalah satu dalam esensi dan tiga dalam esensi. Atau Allah adalah tiga substansi dan satu substansi pada saat yang sama dan dalam pengertian yang sama. Namun secara logis, kekristenan menggambarkan konstruksi Tritunggal tersebut dengan formulasi bahwa Allah adalah satu dalam esensi dan tiga dalam substansi atau pribadi. Dengan istilah Yunani, mia ousia tres hypostasis, satu esensi dan tiga pribadi. Sekali lagi, rumusan ini bukanlah kontradiksi dan juga bukanlah tidak masuk akal, tetapi masuk akal walaupun melampaui akal. Melampaui akal atau suprarasional tidaklah sama dengan tidak masuk akal atau irasional. Ibarat sebuah segitiga, pada saat yang bersamaan ia memiliki tiga sudut, namun tetap satu segitiga. Setiap sudut tidak sama tentunya dengan keseluruhan segitiga. Atau konsep Tritunggal ini dapat digambarkan dengan rumusan matematika dasar berikut. 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1 untuk kesatuan hakikat atau esensi Allah. Dan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 untuk menyatakan perbedaan pribadi dalam kealahan. Jadi Allah adalah satu Allah yang termanifestasi secara kekal dan bersama-sama di dalam tiga pribadi.
Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini silakan simak di video saya episode yang kedua di BFM channel ini. Sekarang yang keempat, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Allah adalah satu dalam esensi menurut pemahaman monoteisme Trinitarian Kristen. Istilah esensi sinonim dengan kata hakikat atau keberadaan. Istilah Yunani untuk kata esensi ini adalah ousia, seperti saya sudah jelaskan tadi di atas dan juga dalam video episode yang kedua. Kata ini digunakan untuk menjelaskan satu keberadaan Allah. Esensi atau hakikat adalah atribut dasar dan absolut yang ada pada Allah sebagaimana ia adanya. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah esensi Allah itu? Ini pertanyaannya, apakah esensi Allah itu? Esensi atau hakikat Allah dijelaskan dengan baik oleh Tony Evans. Demikian, Allah itu roh, artinya roh adalah hakikatnya, jati dirinya. Demikian juga menurut John Calvin, roh adalah hakikat dari seluruh esensi. Allah adalah roh yang tidak terbatas. Itulah esensi dasar dan absolutnya. Demikian kata John Calvin. Profesor Lois Berkat menjelaskan bahwa dengan mengajarkan tentang Allah yang adalah roh, maka teologi Kristen menekankan fakta bahwa Allah memiliki keberadaan substansial miliknya sendiri dan berbeda dengan dunia, dan bahwa jati diri substansial ini tidak bersifat materi, tidak terlihat, dan tanpa penyusunan ataupun perluasan. Hal ini juga mencakup pemikiran bahwa semua kualitas esensial yang dimiliki oleh pemahaman sempurna dari roh dapat ditemukan dalam diri Allah. Bahwa ia adalah jati diri yang sadar akan dirinya sendiri dan menentukan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, ia adalah roh yang paling mutlak. Dan dalam arti yang paling murni, dalam dirinya tidak ada susunan atau bagian-bagian. Demikian kata Profesor Lois Berkat. Karena itu, Westminster Shorter Catechism pertanyaan 4 mendeskripsikan Allah sebagai berikut. Allah adalah roh, tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah dalam keberadaan, hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan, kebaikan, dan kebenarannya. Jadi saat kita membicarakan tentang kesatuan atau keesaan Allah, maka harus dimengerti bahwa keesaannya itu selalu berada dalam area hakikat atau esensinya. Esensial kesatuan dari Allah yang adalah roh itu didasarkan pada Ulangan 6 ayat 4. Dikatakan demikian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kata Esa di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 ini adalah kata Ibrani Echad, yang berarti gabungan kesatuan, satu kesatuan. Penggunaan kata Esa dalam Ulangan 6 ayat 4 mengindikasikan kejamakan dalam diri Allah yang dalam perjanjian baru disingkapkan sebagai Allah Trinitas. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa yang digunakan di sini dalam bahasa Ibraninya adalah Echad, yang menunjuk kepada satu kesatuan yang mengandung makna kejamakan dan bukan satu yang mutlak. Kata Echad ini sering berarti a campaign one atau satu gabungan, bukan an absolute one atau satu yang mutlak. Berikut ini contoh-contoh penggunaan kata Echad. Kejadian 1 ayat 5 menjelaskan bahwa dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama, Yom Echad. Di dalam ayat tersebut, gabungan dari petang dan pagi membentuk satu hari atau Yom Echad. Kejadian 2 ayat 24 menjelaskan bahwa Adam dan Hawa menjadi satu daging. Kata yang digunakan di situ menjadi satu adalah Echad. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di dalam ayat tersebut, kesatuan Adam dan Hawa sebagai suami istri disebut Echad. Bilangan 13 ayat 23 menjelaskan bahwa ketika mereka sampai ke lembah Eskol,
Dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Prase setandan buah anggur atau satu tandan buah anggur berarti satu tandan buah anggur yang pasti terdiri dari banyak buah anggur. Satu tandan di situ adalah kata ekad. Kata ekad ini digunakan dalam perjanjian lama 100 kali dan pada umumnya berarti kesatuan jamak atau kesatuan yang lebih dari satu. Perlu diketahui, dalam bahasa Ibrani ada sebuah kata lain yang dipakai untuk angka satu secara matematis. Kata itu adalah yakat, yang berarti an absolute one, atau satu yang mutlak, atau satu-satunya. Kata yakat ini di dalam perjanjian lama digunakan sebanyak 12 kali. Antara lain Kejadian 22 ayat 2 dan ayat 16, Hakim-Hakim 11 ayat 34, Mazmur 22 ayat 20, Yeremia 6 ayat 26, Zakaria 11 ayat 34. Sebagai contoh penggunaan kata yakat ini dapat dilihat dalam Kejadian 22 ayat 2 dan 16 sebagai berikut. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Kata yang tunggal situ adalah yakat, itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal atau yakat kepadaku. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, jika Musa ingin menekankan tentang kesatuan yang mutlak dari Allah dan bukannya a company unity atau kesatuan gabungan, maka pastilah ia akan menggunakan kata yakat dan bukannya ekad untuk kata esa dalam Ulangan 6 ayat 4 tersebut. Kenyataannya Musa menggunakan kata ekad dalam ayat tersebut. Hal ini pasti menunjukkan atau mengindikasikan bahwa Allah itu tidak satu secara mutlak, tetapi ada diversitas dalam diri Allah. Menarik untuk memperhatikan bahwa padanan kata Yunani dan kata bahasa Indonesia memuat pikiran yang sama untuk kedua kata Ibrani, ekad dan yakat tersebut. Kata Yunani heis adalah padanan untuk kata Ibrani ekad, dan kata Yunani monos adalah padanan untuk kata Ibrani yakat. Sedangkan padanannya dalam bahasa Indonesia adalah esa untuk kata Ibrani ekad dan eka untuk kata Ibrani yakat. Jadi kata Ibrani ekad dan kata Yunani heis inilah yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata esa. Dan padanan kata ini sudah tepat. Kata esa ini berasal dari bahasa Sanskerta etat yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan bukan pada jumlah satu mutlak. Sebab jika yang dimaksud adalah jumlah, maka kata Sanskerta yang seharusnya digunakan adalah eka yang berarti satu dan bukannya esa. Pernyataan ini menekankan bukan hanya keunikan dari Allah, tetapi juga kesatuan dari Allah. Bisa bandingkan Yakobus 2 ayat 19. Ini berarti bahwa ketiga pribadi secara esensial tidak terbagi. Kesatuan dari esensi ini juga menekankan bahwa ketiga pribadi dari Trinitas tidak berarti bertindak secara terpisah dan mandiri. Dengan kata lain, ketiga pribadi Trinitas berbagian di dalam satu hakikat secara sama dan identik. Sekali lagi, ketiga pribadi dalam Trinitas berbagian di dalam satu hakikat secara sama dan identik. Ini penting, pernyataan ini penting dalam menangkal ajaran sesat seperti Arianisme dan Sosianisme yang menolak kesatuan esensi Anak dan Roh Kudus dengan Bapa. Perlu diketahui dalam bahasa Ibrani ada sebuah kata lain yang dipakai untuk angka satu secara matematis. Kata itu adalah yakat, yang berarti satu yang mutlak atau satu-satunya. Nah, seandainya Musa ingin menekankan tentang kesatuan yang mutlak dari Allah dan bukannya kesatuan gabungan atau satu kesatuan, maka pastilah ia akan menggunakan kata yakat dan bukan ekad yang diterjemahkan dengan kata esa dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 tersebut. Tapi kenyataannya Musa menggunakan kata ekad dalam ayat tersebut dan bukan yakat. Hal ini pasti menunjukkan bahwa Allah itu tidak satu secara mutlak, secara matematis, tetapi ada semacam diversitas dalam diri Allah. Kata ekad inilah yang dalam bahasa Indonesia, perhatikan ini. Kata ekad inilah yang dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata esa. Dan padanan kata ini sudah tepat. Jadi padanan kata ekad dengan esa itu sudah tepat.
Mengapa saya katakan sudah tepat? Perlu diketahui bahwa kata esa tersebut berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu etat, yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan bukan pada jumlah. Sebab itu jika yang dimaksud adalah jumlah matematika atau mutlak, maka kata Sanskerta yang seharusnya digunakan adalah eka, yang berarti satu, bukannya kata esa. Jadi bila dipahami dengan benar, ajaran Pastor Joshua Tewu tentang Allah itu bukan esa tunggal, tetapi eka tunggal. Sekali lagi, jika dipahami dengan benar arti kata dari esa itu sendiri, maka ajaran Pastor Joshua Tewu itu sebenarnya bukan esa tunggal, tetapi eka tunggal. Karena itu judul video ini adalah jawaban atas ajaran eka tunggal Joshua Tewu. Sekarang yang kelima. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tiga pribadi dalam pemahaman monoteisme Trinitarian Kristen. Bapak-bapak gereja dan para intelektual Kristen yang salah di masa lalu menggunakan istilah Latin persona dan padanannya dalam bahasa Yunani prosopon serta istilah Yunani lainnya hipostatis untuk mengidentifikasikan ketigaan dari Trinitas. Padanan kata Indonesia untuk persona adalah pribadi atau oknum. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga hipostatis atau pribadi di dalam satu ousia atau esensi atau hakikat. Namun, kata pribadi dalam Trinitas ini tidak boleh dipahami sebagaimana dalam penggunaan modern yang menunjuk kepada arti manusia sebagai makhluk individu. Jelas ini bukan arti pribadi yang dipakai untuk menjelaskan ajaran tentang Trinitas. Pribadi adalah suatu keberadaan yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang menjadikannya bertanggung jawab secara moral atas diri dan tindakannya. Nah, jadi ketika istilah pribadi digunakan untuk menjelaskan Trinitas, maka kata ini mengacu pada dua arti, yaitu satu, pribadi sebagai suatu aspek cara berada dari kealahan, dan dua, pribadi sebagai pusat kesadaran dan kesadaran diri. Rick Cornish menjelaskan, Allah adalah tiga pusat kesadaran pribadi yang sepenuhnya ilahi, di mana setiap pribadi setara dan sekekal pribadi lain yang bersama-sama membentuk satu keberadaan Allah. Kesadaran adalah diri yang sadar bahwa ia berbeda dari hal-hal yang di luar dirinya. Sedangkan kesadaran diri adalah kesadaran melihat diri, menilai diri, berbicara kepada diri, dan sebagainya. Sebagaimana yang dituliskan Louis Bergkamp mengutip William G.T. Seth. Di dalam kesadaran diri, subjek harus tahu bahwa dirinya sendiri adalah objek. Hal ini mungkin dalam diri Allah sebab eksistensinya yang tiga dalam satu. Perlu diketahui, walaupun istilah pribadi cenderung menimbulkan pemahaman keliru tentang kesatuan dalam Trinitas, tetapi kata ini terus dipertahankan. Mengapa? Karena tidak ada kata lain yang lebih mendekati kebenaran yang disingkapkan Alkitab tentang Allah Trinitas ini. Istilah pribadi banyak menolong dalam menjelaskan Trinitas, karena kata itu menekankan bukan hanya suatu manifestasi, tetapi juga pribadi yang memiliki pusat kesadaran diri. Nah, dengan menyatakan bahwa Allah adalah tiga dalam kaitan dengan pribadi, hal ini menekankan bahwa satu, adanya distingsi atau perbedaan persona dalam kealahan. Dua, setiap pribadi memiliki esensi yang sama dengan Allah. Dan tiga, setiap pribadi memiliki kepenuhan Allah. Jadi dalam Allah tidak ada tiga pribadi bersama dan terpisah satu sama lain. Tetapi hanya ada perbedaan pribadi di antara esensi ilahi. Pernyataan tersebut merupakan suatu perbedaan yang penting dari ajaran sesat modalisme atau sabellianisme yang mengajarkan bahwa satu Allah hanya memanifestasikan dirinya dalam tiga cara yang berbeda. Jadi sekali lagi perlu ditegaskan bahwa istilah pribadi dalam Trinitas tidak dipakai untuk menunjukkan bahwa ada tiga Allah yang berbeda. Karena hanya ada satu Allah. Allah adalah satu keberadaan.
ada satu kesatuan dalam kejamakan. Profesor John Prime menjelaskan, karena ketiganya adalah Allah, mereka sama karena tidak ada superioritas atau inferioritas pada Allah. Keberadaan Allah adalah superior terhadap segala sesuatu. Ketiganya mempunyai semua atribut ilahi. Ketiganya adalah Tuhan. Jadi esensi ilahi tidak terbagi-bagi di antara ketiga pribadi ilahi, tetapi secara penuh dengan segala kesempurnaan, atribut Allah berada dalam setiap pribadi. Kesatuan Trinitas di Alkitab selalu dibicarakan dalam hal esensinya atau hakikatnya, seperti misalnya ketidakterbatasan, kemahatauan, kemahakuasaan, kemahadiran, kekekalan, dan atribut-atribut esensi lainnya. Profesor Miller J. Erickson menjelaskan bahwa ketigaan dan keesaan Allah tidak dalam pengertian yang sama. Formulasi ortodoksi menjelaskan bahwa pada setiap saat Allah adalah tiga pribadi, namun pada saat yang sama mempertahankan kesatuan hakikat atau esensinya. Formulasi ortodoksi ini tidak mengatakan bahwa Allah Trinitas itu satu sekaligus tiga menurut pengertian yang sama. Merupakan hal yang salah jika formulasi itu mengatakan bahwa Trinitas itu satu esensi dan tiga esensi, atau Tritunggal itu satu pribadi dan tiga pribadi. Jadi saat kita membicarakan tentang ketigaan, kita tidak boleh membuatnya menjadi bertentangan dengan kesatuannya. Karena perbedaan pribadi dalam Trinitas tidak dimaksudkan sama artinya dengan perbedaan esensi atau hakikatnya. Ketigaan berkaitan dengan diversitas kealahan, tetapi bukan dalam hakikat atau esensinya. Akhirnya, menurut Alkitab, setiap pribadi dari Trinitas sejajar dan sederajat dalam kekekalan, otoritas, dan kemuliaan. Perlu diketahui di antara Trinitas memang ada suatu relasi yang diekspresikan dalam peran dan fungsi yang berbeda oleh ketiga pribadi Trinitas, yaitu relasi ilahi yang bersifat horizontal dan relasi ilahi yang bersifat vertikal. Atau bisa juga disebut relasi ilahi yang bersifat internal, opera ad intra, maupun relasi yang bersifat eksternal atau opera ad extra. Harus diketahui bahwa di dalam Trinitas ada suatu relasi yang diekspresikan dalam arti substansi atau disebut juga subsistensi. Perbedaan ini menurut para teolog dapat dilihat berdasarkan perbedaan ontologis dan ekonomis. Istilah ontologis bermaksud menjelaskan bahwa Allah melakukan dua tindakan dalam kekekalan, yang mana tindakan tersebut oleh para teolog dideskripsikan dengan istilah-istilah generatio dan prosesio, atau lebih tepatnya diperanakan atau dikeluarkan dari. Ini menunjukkan kepada istilah bahwa Bapa sendiri tidak diperanakan atau ia mendahului pribadi-pribadi yang lain. Anak secara kekal diperanakan oleh Bapa, dan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, dari kekekalan sampai kekal. Akan tetapi, perhatikan, perbedaan ini harus dilihat bukan dalam tingkatan hierarki atau derajat untuk menyatakan Bapa lebih tinggi dari pribadi lainnya, bukan. Atau lebih dahulu ada dari yang lainnya. Melainkan ini merupakan tingkatan logis derivasi. Dan tidak sama sekali menyiratkan subordinasi ataupun hierarki dipandang dari kepemilikan esensi atau hakikat ilahi. Jika kita memahami bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu seesensi atau sehakikat, maka kita seharusnya bisa menerima kenyataan bahwa tidak perlu ada perbedaan derajat atau hierarki dalam Trinitas. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak memerlukan hierarki untuk menata dirinya agar tertib dan teratur. Karena hakikat keilahiannya memang sudah tertib dan teratur. Hierarki itu hanya diperlukan oleh ciptaan seperti malaikat, manusia, dan alam semesta agar tertib dan teratur. Karena itu perbedaan ontologis dalam Trinitas bermanfaat bagi kita untuk melihat atau memahami Trinitas secara ekonomis. Atau dapat dikatakan pembedaan ontologis merupakan dasar untuk melihat secara ekonomis. Ekonomis di sini bermakna bahwa setiap pribadi dari Allah Trinitas mempunyai fungsi masing-masing dalam satu tujuan, di mana pribadi-pribadi Trinitas mempunyai perannya masing-masing dalam penggenapan karya. Misalnya, karya keselamatan dalam pengertian tertentu merupakan pekerjaan dari ketiga pribadi Allah Trinitas. Namun di dalam pelaksanaannya,
ada peran yang berbeda yang dikerjakan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa memprakarsai penciptaan dan penebusan, Anak menebus ciptaan, dan Roh Kudus melahirbarukan dan menguduskan dalam rangka mengaplikasikan penebusan kepada orang-orang percaya. Ringkasnya, menurut Alkitab, yang dimaksud dengan monoteisme Trinitarian Kristen itu adalah kepercayaan bahwa Allah itu Esa dan menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setiap pribadi memiliki esensi atau hakikat yang sama, dan setiap pribadi memiliki kepenuhan Allah. Dengan demikian, formulasi Pastor Joshua Tewuh bahwa Allah adalah Esa dan satu pribadi, atau formulasi Eka Tunggalnya, bukan hanya berlawanan dengan formulasi ortodoksi, tetapi juga tidak alkitabiah. Jadi Allah yang Esa adalah 3 pribadi, Tritunggal, bukan satu pribadi, Eka Tunggal, bukan juga 2 pribadi, Dwitunggal, dan bukan juga 4 pribadi ataupun lainnya. Sekali lagi, Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang Esa yang menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi. Dan inilah yang dikenali dengan monoteisme Trinitarian Kristen. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.